Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnes Yosepane Baho dengan NIM 11S22052 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2022. Hari ini aku akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang keempat dalam mata kuliah dasar pemrograman. Yang pertama, kita akan membahas tantangan praktikum yang pertama, yakni konstruktor. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Pada bagian ini, kita diminta untuk membentuk pecahan dari dua buah bilangan bulat. Kita akan menjalankan kode programnya. Yang pertama, kita buka folder praktikum 4. Pada bagian ini, kita klik konstruktor. Kemudian kita ketik CLISP. Kemudian, pada bagian ini kita akan memanggil nama filenya untuk melihat apakah programnya berjalan atau tidak. Karena sudah bernilai true, kita akan mencoba memasukkan nilai bilangan bulat yang kita inginkan. Kita bahas dari yang pertama, ada set key P make point 12 yang bernilai 1/2. Karena 1 dan 2 merupakan bilangan bulat yang dapat dijadikan pecahan menjadi 1/2. Kemudian ada set key P make point min 5/7, hasilnya min 5/7 karena -5/7 merupakan pecahan dari bilangan bulat. Kemudian ada set key make point 8/11 dan hasilnya 8/11. Kenapa hasilnya begitu? Karena 8/11 merupakan pecahan dari dua buah bilangan bulat. Kemudian kita akan lanjut pada uh, pada bagian yang kedua, yakni pada bagian selektor. Kita akan buka VSCode untuk melihat bagaimana codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan yang saya buat. Pada bagian ini kita diminta untuk melakukan dua hal. Yang pertama itu mengembalikan nilai pembilang A dari pecahan B, dan yang kedua untuk mengembalikan nilai penyebut B dari pecahan B. Kita akan menjalankan kode programnya. Sama seperti tadi, kita buka folder praktikum 4. Kemudian pada bagian selektor, kita klik, kemudian kita ketik CLISP. Pada bagian ini, kita akan memanggil kode programnya untuk melihat programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai yang kita inginkan.
Kita bahas dari yang pertama, itu ada em, set key P, make point 23. Artinya make point dari 2 2/3, maka hasilnya 2/3. Kemudian pada bagian ini terjadi error karena saya tidak menambahkan B pada pembilangnya. Kemudian kita lanjutkan em, pembilang pada pembilang pada pecahan P. Pada bagian ini adalah 2 dan penyebut pada pecahan P adalah 3. Kemudian kita akan lanjut pada em, bagian yang ketiga, yakni operator. Pada bagian ini ada 4 yang harus kita lakukan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kita akan membaginya pada 4 hal. Yang pertama, add atau penjumlahan pecahan. Kita akan membuka Viscode untuk memperlihatkan em, codingannya. Berikut adalah codingan yang setelah saya buat. Pada bagian ini ada define midpoint AB, cons Benil. Ini adalah konstruktor. Kemudian ada define pembilang P, char P, dan define penyebut P, char CDR P. Ini adalah selektor. Kemudian adalah define add P1, P2, make point, pembilang 1, penyebut 1, pembilang 2, penyebut 1, pembilang 1 dan penyebut 2. Ini adalah codingan pada bagian add. Kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Kita buka folder praktikum 4. Kita buka folder praktikum 4. Kemudian pada bagian operator kita klik. Kemudian kita ketik CLISP. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk memanggil programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai pecahan yang kita inginkan untuk dijumlahkan. Oke, yang pertama ada set key pecahan 1, make point 3/4, hasilnya 3/4. Kemudian ada set key pecahan 2, make point 2/5, maka hasilnya 2/5. Kemudian jika 3/4 ditambahkan 2/5, maka hasilnya menjadi add P1, P2, hasilnya itu 23/20. Kita akan lanjut pada bagian yang kedua, uh, tapi masih pada bagian operator, yakni pada bagian sub. Ya, pada bagian ini kita diminta untuk uh, membuat atau membentuk pecahan untuk dikurangkan. Pada bagian add kita diminta untuk menambahkan, maka pada bagian sub kita diminta untuk mengurangkan 2 buah pecahan. Kita akan membuka Viscode untuk melihat codingan yang telah saya buat.
Em, Berikut adalah codingan pada bagian sub. Kemudian kita akan membuka folder praktikum 4 untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak. Kita buka folder praktikum 4, kemudian pada bagian operator kita klik. Kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Pada bagian ini, kita akan mencoba menjalankan kode programnya dengan memanggil nama filenya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai pecahan yang kita inginkan. Kita bahas, ada set key pecahan 1, make point 56, hasilnya 5/6. Kemudian set key pecahan 2, make point 13, hasilnya menjadi 1/3. Kemudian, karena bagian ini kita diminta untuk mengurangi pecahan, maka kita pada bagian ini kita kurangkan pecahan 1 dengan pecahan 2. Maka 5/6 dikurang 1/3, hasilnya adalah 9/18. Kemudian kita masuk pada bagian operator yang ketiga, yakni pada bagian mulk. Pada bagian ini kita diminta untuk mengalihkan dua buah pecahan. Kita akan buka Viscode untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan pada bagian eh, perkalian pada pecahan atau MULP. Ya, pada bagian ini adalah konstruktornya, kemudian bagian ini adalah selektornya. Kita akan buka folder praktikum 4 untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Pada bagian operator kita klik, kemudian kita ketik CLISP. Pada bagian ini, kita kembali memanggil nama programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Em, Pada bagian ini terjadi error karena saya salah
dalam dalam memanggil nama programnya. Kemudian saya ulang kembali menjadi load operator.lsp, kemudian sudah bernilai true. Kita akan memasukkan nilai pecahan yang kita mau untuk dikalikan. Oke, pada bagian ini kita diminta untuk em, mengalihkan dua buah pecahan. Maka yang pertama ada set key P1, midpoint 23, hasilnya 2/3. Kemudian ada set key P2, midpoint 8/11, hasilnya 8/11. Kita minta untuk mengalihkan pecahan 1 dan pecahan 2, maka hasilnya menjadi 16/33. Kenapa 16/33? Karena 2 dikali 8 itu adalah 16, kemudian 3 dikali 11 adalah 33. Kita lanjut, masih pada bagian operator yang keempat, yakni ada operator div. Pada bagian ini kita diminta untuk membagi dua buah pecahan dari dua buah bilangan bulat. Kita akan membuka VSCode untuk melihat kode program yang telah saya buat. Berikut adalah kode program pada bagian div atau pembagian pada dua buah pecahan pada bagian bilangan bulat. Em, kita akan coba menjalankan kode programnya. Kita buka praktikum 4. Kita buka praktikum 4. Kemudian ada bagian operator, kita klik, kemudian kita ketik CLISP. Kemudian pada bagian ini kita akan memanggil nama programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena kode programnya sudah berjalan, maka kita tinggal memasukkan pecahan dan melihat apakah pecahannya berhasil dibagi atau tidak dan hasilnya benar atau tidak. Kita akan bahas. Yang pertama ada set key pecahan 1, make point 19. Hasilnya 1/9. Kemudian ada set key P2, make point 23. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian kita minta agar pecahan 1 dibagikan dengan pecahan 2. Hasilnya adalah 3/18. Kenapa 3/18? Karena 1/9 dibagi 2/3 itu 1/9 dikali 3/2. Maka 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian 2 dikali 9 hasilnya 18. Maka benar hasilnya 3/18. Kemudian kita akan masuk pada tantangan praktikum yang keempat. Tantangan praktikum yang keempat adalah um, uh, uh,
bagian ini. Pada bagian predikat is equipe, kita akan membuka Viscode untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Kita akan buka folder praktikum 4 untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Pada bagian praktikum 4 kita buka, kemudian pada bagian predikat kita klik, kemudian kita ketik CLISP. Pada bagian ini, kita akan coba untuk memanggil nama programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena sudah bernilai benar, maka em, kita akan memasukkan nilai yang kita inginkan, nilai pecahan yang kita inginkan. Kita akan bahas pada contoh yang pertama. eh, pada bagian ini kita diminta apakah pecahan 1 bernilai sama dengan pecahan 2. Pada bagian ini kita dimintakan untuk hal tersebut, maka kita bahas dari contoh yang pertama. Set key pecahan 1, make point 1, 2, hasilnya 1/2. Kemudian ada set key pecahan 1, pecahan 2, make point 2/4. Kemudian, apakah pecahan 1 dan pecahan 2 bernilai sama? Hasilnya true. Karena 1/2 sama dengan 2/4. Karena jika 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka hasilnya tetap menjadi 1/2. Kemudian ada set key pecahan 1, make point 36, hasilnya 3/6. Kemudian ada set key P2, make point 9/13. Kemudian kita minta programnya agar apakah pecahan 1 bernilai sama dengan pecahan 2. Hasilnya false karena 3/6 tidak akan sama dengan 9/13. Kita akan masuk pada bagian yang keempat, pada bagian predikat, eh, yakni is LTP. Pada bagian ini kita diminta untuk melihat apakah pecahan 1 lebih kecil daripada pecahan 2. Maka jika lebih kecil akan keluar true, tapi jika lebih besar akan bernilai false. Kita akan membuka Viscode untuk melihat kode program yang telah saya buat. Berikut adalah kode program yang telah saya buat. Kemudian kita akan membuka folder praktikum 4.
Kemudian pada bagian predikat, kita klik, kemudian kita ketik CLISP. Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk memanggil nama programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai pecahan yang kita inginkan untuk melihat apakah pecahan 1 akan lebih kecil daripada pecahan 2. Kita akan bahas dari yang pertama. Ada set key pecahan 1 make point 12 hasilnya 1/2. Kemudian set key P2 make point 22 hasilnya 2/2. Kemudian apakah pecahan 1 lebih kecil daripada pecahan 2? Bernilai true karena 1/2 lebih kecil daripada 2/2. Kemudian contoh yang kedua ada set key pecahan 1 make point 13 hasilnya 1/3. Kemudian ada set key pecahan 2 make point 12 hasilnya 1/2. Kemudian apakah pecahan 1 lebih kecil daripada pecahan 2? Bernilai true karena 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Kemudian ada contoh yang ketiga yakni set key pecahan 1 make point 84 hasilnya 8/4. Kemudian ada set key P2 make point 35 hasilnya 3/5. Kemudian apakah pecahan 1 lebih kecil daripada pecahan 2? Bernilai false karena 8/4 lebih besar dari 3/5. Eh, Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat secara tidak sengaja ataupun secara sengaja yang telah saya perbuat, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.